Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari tim C22 218 akan menjelaskan tentang aplikasi GoMetri. Untuk anggota dari tim kami ada saya sendiri, Furkon, kemudian ada Herdi, ada Rizky, dan ada Ahmad. Untuk daftar isi presentasi, yang pertama ada latar belakang yang menjelaskan mengapa aplikasi ini dibuat. Yang kedua ada deskripsi, gambaran secara singkat dari aplikasi. Yang ketiga ada fitur, yaitu fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi. Dan yang terakhir ada pendukung atau resource yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Kita masuk yang pertama, ada latar belakang. Pembelajaran menggunakan media konvensional menjadi hal yang membosankan. Hal ini didukung oleh berita yang ada di slide presentasi. Sekarang adalah eranya teknologi, di mana perkembangan teknologi berjalan begitu cepat dan sebagai bangsa kita harus mengikuti perkembangan tersebut supaya tidak tertinggal dengan bangsa lain. Salah satunya adalah di sektor pendidikan. Maka dari itu, perlu adanya sebuah inovasi untuk mengikuti perkembangan zaman pada sektor pendidikan. Nah, di zaman sekarang ini anak lebih tertarik dengan game dibandingkan belajar. Lalu kenapa kita tidak mengkolaborasikan antara belajar dan bermain? Kemudian di sini ada hasil penelitian tentang penerapan gamifikasi. Dengan studi kasus 22 siswa kelas 2 MI Ma'arif pada mata pelajaran matematika. Nah, kita bisa fokus di sini. Pada diagram yang pertama, itu 50% didominasi minat siswa pada mata pelajaran itu tinggi, sedangkan yang sangat tinggi hanya 9,1%. Nah, setelah diterapkan dengan pembelajaran metode gamifikasi, itu didapatkan hasil peningkatan minat siswa yang sangat tinggi itu naik menjadi 90,9%. Dan minat siswa yang tinggi itu menjadi 9,1%. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa penerapan gamifikasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. Oleh karena itu, kami berinovasi dengan mengembangkan sebuah aplikasi pembelajaran bernama GoMetri dengan menerapkan teknologi augmented reality dan konsep gamifikasi dengan basis Android. Selanjutnya, tentang apa itu GoMetri akan dijelaskan oleh rekan saya. GoMetri adalah aplikasi media pembelajaran bangun ruang yang interaktif dengan menggunakan teknologi augmented reality dan menetapkan konsep gamifikasi. GoMetri sendiri ini ditujukan ke kalangan anak-anak sekolah dasar agar pembelajaran mereka menarik dan lebih interaktif. Aplikasi GoMetri menerapkan dua fitur yang sangat menarik, yaitu augmented reality dan gamifikasi. Pada fitur augmented reality, pengguna dapat menampilkan objek bangun ruang secara interaktif. Pengguna dapat melihat objek bangun ruang tersebut di dunia nyata melalui smartphone. Selain itu, pengguna juga dapat menempatkan objek bangun ruang tersebut di mana saja dan mengatur ukurannya. Pada fitur gamifikasi, pengguna dituntut untuk menyelesaikan setiap bangun ruang secara berurutan. Setiap menyelesaikan bangun ruang, pengguna mendapatkan 100 poin. Dan setiap menyelesaikan bangun ruang berdasarkan tingkat kesulitannya, pengguna akan mendapatkan medali pencapaian. Setelah menyelesaikan seluruh bangun ruang, pengguna dapat mengerjakan latihan berdasarkan tingkat kesulitannya dan bersaing dengan pengguna lain. Pendukung yang kami gunakan, jadi pertama itu ada Firebase. Jadi Firebase sendiri ini adalah kayak semacam hosting server di mana kita bisa melakukan non-SQL secara real-time hosting database. Jadi kami menggunakan Firebase di sini untuk autentikasi akun, di mana pas saat kita login itu kan menggunakan akun Google. Nah, ini terhubung ke Firebase. Lalu menyimpan profil pengguna sama skor pengguna untuk bisa ditampilkan di leaderboard. Untuk soal-soalnya juga kami menggunakan Firebase agar bisa diupdate secara real-time. Lalu selanjutnya ada SketchLab ini untuk kami sumber kami 3D modeling buat augmented reality kami. Ini menggunakan WebGL sama WebXR teknologi. Selanjutnya ada AR Core atau biasa di Play Store itu disebut Google Play Service for Augmented Reality.
Ini merupakan software development kit di mana kami gunakan sebagai syarat untuk agar bisa menggunakan augmented reality. Dan yang terakhir ada Figma. Ya, ini sudah orang banyak tahu. Figma ini kami gunakan sebagai tempat kami mendesain prototype sama desain aplikasi. Baik, semoga apa yang tim kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.